Sampaikan oh, saya cuma mengingatkan besok ada pengajian bulanan udah mulai dibuka kembali besok pagi ya Pak Jo Siang berapa? siang pagi ya Bu biasa 8. Insya Allah pulang duluan. pengajian RT 3 dibuka kembali bertempat di rumah Umi Hani Ya salam. Dedang ya Pak. Bu pengajian yang RT Udah minta di rumah. Masak besok. Masak besok. Oh jadi begini yang masak. Bukan nyuruh siapa-siapa. Oh. Oh. Tuh kita ngaji jam 9 udah mulai kalau itu dari jam 10 jam 9 pulang Nah nanti kalau saya belum datang gimana? nah saya kan udah nangin gitu sama si belum datang jam 9 udah mulai Gimana? nah kalau datang jam 10 udah jam 9 ketinggalan biarin mama akhir ayo Saya datang sebelum jam 10 ya. Saya itu pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Siti Aini. Ibu. Ibu. Oh barusan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kutuhan alidin wa yufakihuna fiddin wa rizukuna kamalan ikhlas wal yaqin. Zagratul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra al-Batul Bismillah wa al-Baqi wa khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati ajma'in. Bismillah wa abaihi wa ikhwanihi bal ardi mursalin ila arwahil malaikati wal muqarrabin wal karimin. Bismillah wa abadina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina ومشايخنا ومعلمينا وللمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الإمام الفاضل والهمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المدباري نفع الله بآمين وإلى رويك دين والأرجان هدين والسمين الرهدين والسمن بن هدي جسد سمنا الهدية نبي جاجم وكتليس سمنا روحي هدي لنتر بن بجن سمنا الرهدين بن سيميران سمنا روحي هدي منah bin Ta'arim سمنا روحي سفاتنا بجاجل والسمن سمنا روحي هدي سيفدين بن هدي والسمن سمنا روحي هدي صلاة بن هدي والسمن سمنا روحي هدي دم خالد بن كي خالد سمنا روحي هدي شهودين بن هدي مهير di sore nanti di Ramadan. وإلى إخواننا وأخواتنا وأماتنا وأماتنا وأخوالنا وأخواتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أخونا إلينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أحسن إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Yang pinggir halaman berapa? Yang pinggir wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balighna maqasidana waghfir lana la'alla rahmata rabbina yaqsimuha ta'di ala hasabil isyani fil qisami ya rabbi bil mustafa balighna maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusukh wa salahal jasri wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Maimunah mata'anallah bi hayatiha wa nafa'anallah bi ulumiha wa sahhahaha jasadaha amin ya rabbal alamin. Bersama keluarga besar, putra putri menantu dan cucu serta lembaga pendidikannya, Majelis Taklimnya Nurul Hikmah, lembaga pendidikannya Quran Ta'ayun, mudah-mudahan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersama para pengurus Ibu Nur Aini dan Ibu Rosma serta rekan-rekan pengurus yang lainnya, para sesepuh guru kita Al-Farmai, Ibu Ustadzah Rukiah, Ibu Ustadzah Haja Umuhani, Ibu Ustadzah Haja Umrah, para ustadzah, para mu'alimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, nanti kalau saya lebih dari jam 10 yang ditinggal atau no. Ini belum mulai aja nih di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam
halaman 4 ya. Ketemu udah semua? Yang megang kitab murni ketemu? Sudah. Inna. Di sini ada anna, ada inna ya. Kalau di awal anggap jadi wa'lam ini udah yang pertama, maka anna adanya di tengah ya. Anna bani adama ta'ifatani. Benar itu? Ta'ifatun nazaru ila syahidin ila syahidi khayalid dunya wa tamassaku bi ta'milil umrit tawili wa lam yatafakkaru fin nafsil akhiri wa ta'ifatun uqala'u ja'alun nafsal akhira nasabu a'yunihim liyanzuru mada yakunu masirahum wa kaifa yakhrujuna minan dunya wa yufariqunaha wa imanuhum salimun wa man ladhi yanzilu ma'ahum minad dunya fi kuburihim wa man ladhi yatrukunahu li a'daihim wa yabqa alaihim wa balahu wa nakalahu wa hadhil fikratu wajibatun ala kafatil khalqi wa hiya alal muluki. Oh, entar dulu deh. Udah segitu aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gampang nambah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum wa'lam. Ibu tolong ingetin, kita seling-seling ya Bu ya. Ya, kemarin tengah, sekarang pinggir. Wa'lam dan ketahuilah anna bani Adam, sesungguhnya anak-anak Adam. Siapa Bu anak-anak Adam? Kita anak Adam bukan? Anak Adam. Anak siapa? Kalau bukan anak Adam ya, anak keturunan Adam. Jadi bukan anak Adam langsung, bukan anak Nabi Adam. Songong banget Adam ya. Bukan anaknya Nabi Adam langsung, tapi anak keturunan dari Nabi Adam. Sesungguhnya Bani Adam itu ta'ifatani, ada 2 kelompok. Ada berapa Bu? Coba kita adanya di mana ini Bu? Ta'ifatun nazaru ila syahidi khayalid dunya. Satu kelompok mereka melihat, memandang kepada syahidi, yang memandang, yang menyaksikan, yang memperhatikan khayalid dunya, hayalan-hayalan dunia. Maksudnya yang diperhatiin, yang dipandang, yang dilihat cuma masalah keduniaan aja. Tapi di sini dipakai dengan khoyal. Khoyal itu adalah hayalan. Jadi saking rendahnya ini dunia, dan jangan terlalu diperhatiin banget sampai pakai hayalan gitu ya.
sampai kita menghayal gitu, wah kalau punya duit mau beli arang. jarang-jarang kalau kita mikirin, kalau kita lagi berkhayal ngomongin kalau saya punya duit saya pengen berinfak segini, enggak ya? Iya, yang dibayang-bayangin apa ibu? Yang dibayang-bayangin beli mobil, beli kulkas. Mobil sekarang yang paling cakep apaan saudara Rukia? Iya, kemarin saya nanya sekarang mobil merek apa yang paling ngetop, yang paling ngetop, yang paling baru gitu kan? Orang sekarang ada yang nyopin Alphard, kayaknya Alphard mulu dari kemarin, udah lama itu Alphard ya. Pajero, kayaknya Pajero juga udah lama. Cuma yang terbaru tuh tahu lupa gitu ya. Ada yang nyebutin juga. Lah ibu-ibu kalau anak laki mah ya biarin dia kagak punya mobil, dia apal itu. Dia kenal. Mobil-mobil, motor, kagak punya mobil, kagak punya motor gituan. Iya. Nah itu berkhayalan dunia. Watamasaku, dan mereka berpegang teguh di takmilil umur dengan tulul amal, panjang angan-angan ya. Itu kan kalau orang yang mikirin dunia kan ibu-ibu dia ngebayanginnya kalau umurnya itu bakalannya panjang banget ya. Kayak kita bu sebetulnya kayak orang yang tulul amal loh bu, ya kan? Maksudnya gini ibu-ibu, kita berani beli motor 5 tahun, beli mobil 5 tahun, kayak kita umurnya masih sampai ke 5 tahun gitu ya. Tapi kan bisa dijual ya bu ya. Nanti iya emang kalau punya duit mah jangan beli ngutang, yang enak mah beli cash ya bu ya. Tapi duitnya kagak nyampe ya. Jadi kita begitu bukan berarti kita menganggap kalau umur kita itu pastinya nyampenya ke 5 tahun. Kadang-kadang anak-anak sekarang mah kan begini bu, daripada dia ngontrak rumah berapa duit bu? Ada yang 1,5 juta, ada yang 1,2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500. Ada masih ada 500. Nah, di sono di Cikarang itu kontrakan 500, tapi 500 udah bersih. Oh masih ada. Saya dari 200 naik. Nah, ibu-ibu udah mikir gitu kan, anak sekarang tuh dia beli deh tuh bu, dia beli yang kisarannya bisa kebayar sama dia setiap bulannya. Kalau ngontrak kan ibu-ibu dia nggak bakalan punya rumah. Ya bayar mas setiap bulan, ayo aja bayar, tapi nggak munyain. Tapi kalau dia beli secara ngangsur, maka dia bakalan munyain ya. Tapi memang sebetulnya ibu-ibu yang enak ngontrak loh bu. Mikirin pajak nggak? Agak. Kalau listrik mati karena rusak, dipikirin nggak sama dia? Agak. Bilang dia yang punya rumah, lampu mati, air mati, nggak bayar pajak, kerusakan, agak mikirin. Iya ibu-ibu, kalau dipikir-pikir. Iya. Nah ibu, nanti itu bisa dimasukin, bu. Nih, ibu dari hasil kontrakan itu ada kewajiban zakat. Karena apa? Karena ibu usaha melalui kontrakan itu. Nanti 12 bulan dikali 500 berapa duit? Ibu sekarang emas berapa duit bu? Nanya ini yang kagak tahu aja ya. Iya. Ibu-ibu kemarin
kita lagi ngomongin orang kawinan, bawa mahar segala macem. Katanya 2 juta sekarang, emas 1 gram, benar kagak sih? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, 2 juta ibu-ibu. Berarti ibu-ibu zakat kita itu makin gede. Kalau belum punya duit, 85 kali 2 berapa? 85 kali 2 usah ada rupiah gitu apa? Atau 170 juta. Berarti kalau kita baru punya duit 40 juta, 50 juta, 100 juta itu belum wajib zakat kok. Kalau dulu ibu-ibu kita baru 40 juta aja punya duit udah wajib zakat. Kalau sekarang enggak, tapi ibu-ibu jangan mentang-mentang kagak zakat. Nah, itu dia sodakoh kita. Enggak wajib zakat kan ada sodakohnya. Itu. Jadi bukan berarti enggak wajib zakat kita enggak ngeluarin infak. Sedekahnya kita niatin buat zakat malam apa enggak? Enggak. Iya sedekah aja. Sedekah aja. Iya. Enggak pakai niatin buat. Kan belum mencapai nilai nisab. Ya. Nah, ibu kalau ibu wajib zakat, kemudian ibu niatnya sedekah, maka dia termasuk belum bayar zakat. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang suka ngasih aja. Walaupun belum sampai nilai 100 berapa tadi? Segitu dah, 170 juta. 170 juta. Nah, ibu-ibu, kita suka demen banget ngitungin duit orang ya. 500.000 dikali 12 berapa? 6 juta udah wajib zakat belum? Belum. Loh, kontrakannya 10 pintu. Nah, loh, 10 pintu tadi berapa? 6 juta. Dikali 10 berapa? Punya 10 kontrakan aja belum wajib zakat itu. Ya, tapi buat berkah usaha kita tetap kita ngeluarin sedekah. Sedekahnya berapa? Terserah, mau 2,5%, mau 10%, mau 5% ya. Itu kan hitungannya tuh 2,5, 5, 10 gitu. Terus ibu-ibu misalnya mencapai. Nah, nanti hitung dulu pengeluaran tuh tadi tuh yang kerusakan malam. Terus dikalkulasiin berapa pemasukan, berapa pengeluaran, sisanya baru ada 2,5% dikali sekian, maka itu yang diwajibin zakat. Ini lagi ngomongin apa, Bu? Zakat. Panjang umur. Ya, menghayal jadi panjang umur. Berangan-angan, menghayal, berangan-angan panjang umur. Ibu suka berhayal panjang umur kagak? Berhayal ya? Kagak kepengen mati ya? Ibu-ibu jangankan orang kaya yang banyak duitnya, yang senang. Kita aja yang duitnya kagak ya, pengen panjang umur. Sehat apa panjang umur? Ya Allah. Wa tamassaku bi ta'milil umuril tawil. Ya, berangan-angan panjang umur. Walam yatafakkaru fin nafsil akhir, dan tidak memikirkan pada nafsu al-akhir, pada semangat untuk mencapai masalah akhirat. Bu, kita boleh aja Bu minta panjang umur ya Bu ya. Karena apa ibu-ibu, kalau panjang umur catatannya to'ah. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia panjang umurnya, tapi ada catatannya, amalnya baik. Mau ngapain panjang umur kalau amalnya kagak ada, yang jelek-jelek aja. Ya syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia panjang umur tapi amalannya jelek, yang dikerja itu yang jelek melulu. Nah, ini ibu-ibu dia mengharapkan panjang umur dan ngurusin dunia melulu.
agak mikirin akhirat. Cakep apa kagak nih kayak gini? Jelek. Orang yang dipikirin dunia mulu, akhiratnya kagak. Ibu mikirin dunia kagak? Mikirin. Ngurusin akhirat nggak? Mikirin. Itu namanya seri ya. Nah, itu yang namanya Rabbana wa fil akhirati hasanah. Dunia cakep, akhirat cakep. Ini kita nggak termasuk nih yang kayak begini. Walam yatafakkaru fin nafsil akhir. Tuh, satu tuh. Wa qaifatun. Dan satu kelompok lagi uqala. Uqala itu orang-orang yang berakal. Nggak tahu nih kita termasuk orang yang berakal apa kagak nih. Uqala ja'alun nafsal akhirah, mereka menjadikan semangat nafsu untuk mengejar akhirat. Nasobu a'yunihim, jatah mata mereka untuk memandang akhirat. Lian juru, untuk supaya mereka bisa melihat mada yakunu masirahum, apa yang akan terjadi di dalam perjalanan mereka sampai akhir. Mada wa kaifa yakhrujuna minad dunya, dan bagaimana nantinya mereka keluar dari dunia. Nah, itu yang dipikirin sama mereka. Jadi orang yang berakal adalah orang yang nafsu. Bu, di dalam diri kita ada nafsu nggak? Ada. Nafsu males. Perbedaan antara malaikat dengan manusia di sini nih, Bu. Ya, malaikat nggak ada nafsunya. Kalau manusia ada nafsunya. Mudah-mudahan kita kagak masuk ke dalam orang yang punya nafsu ammaroh. Apa tuh? Inna nafsal ammaroh la ammarotum bisu. Jadi kalau nafsu ammaroh itu bawaannya pengennya yang jelek-jelek aja. Kan nafsu itu kan ada 3 ya. Ada nafsu apa aja, Bu? Tadi tuh yang disebutin. Terus nafsu lawamah, ada nafsul mutmainnah. Yang cakep mana nih? Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nih, ini yang paling cakep nih, mutmainnah. Sampai silahkan kamu masuk dalam surga. Ya. Kalau mutmainnah itu kayak begini nih, yang dipikirin yang akhirat aja. Nafsunya. Jadi di dalam diri kita ini ada nafsu. Nafsunya kemana? Nafsunya ke mutmainnah. Jadi nafsunya ngebawa kita, yang dipikirin adalah akhirat aja. Kalau malaikat nggak ada nafsunya, jadi udah jalanin aja gitu, Bu. Makanya kadang-kadang al-imanu yazidu yanqus. Iman itu nanti kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau naik nih, iya 1 juz habis, sholat duha 8 rakaat, pas giliran males, iya, udah biarin deh 2 rakaat juga cakep, gitu ya. Ya, tahajud bangun itu lagi tinggi tuh, ya. Bangunnya Nafsul mutmainnahnya. Nah, kalau nafsul lawamah mana dia? Iya, tengah-tengahnya di mana maksudnya? Ntar masuk. Nih gini, Bu, misalnya kita udah bangun tapi males nih, Bu. Udah bangun, ya Allah, tuh bangun tapi ngeringkuk aja, tapi ya Allah, itu udah jam segini gitu. Pikirin, nanti malas, akhirnya ibu-ibu dilawanin, dilawanin, bangun. Nah, itu dia nafsu lawamah. Akhirnya mengalahkan nafsu ammarah untuk menuju nafsu mutmainnah di tengah-tengahnya, gitu.
Jadi nafsu lawamah kita kebanyakan nih nafsu lawamah nih Bu. Ya kalau nafsu mutmainah tuh kayak Ustazah Ruqyah tuh, kayak Ustazah Umroh, Ibunda Ustazah Haja Muhani, Ibunda Ustazah Haja Maimunah tuh udah nafsu mutmainah tuh. Kalau saya berantem dulu tuh Bu. Berantem dulu. Juga cuma Yasin ayatnya. Yasin. Oh, saya sekarang lagi rajin ini nih Bu. Saya mah bukan mau riak ya. Kemarin waktu sebelum puasa saya diundang Ustazah Atifah, dapat hadiahnya Quran. Qurannya 1 juz tipis. Terus saya coba nih Bu, enak Bu. Jadi baca Qurannya, sholat sambil baca Quran, gitu tuh Bu. Kan enteng. Kalau ini mah berat Bu. Iya enteng. Ayatnya dari situ. Jadi saat ini satu rakaat satu ini, cuman segini nih. Jadi nggak hafal. Jadi baca. Iya. Ada hafal. Iya. Pegangin gitu. Pegang Allahu Akbar. Kami Allah liman hamidah. Tapi memang lama jadinya ya nggak apa-apa kan? Terus Iya. sujud taruh. Sujud bawa aja. Nanti pas giliran yang enak pakai pensil nih Bu. Jadi pakai pensil tinggal giniin doang nih pas giliran mau kalau sholat ba'diyah zuhur gitu kan. Sholat duha kan ada 4 rakaatnya tuh Bu. Jadi tinggal begini gitu. Enak gitu Bu. Jadi sekarang udah dirubah. Kan Ibu ada yang punya. Ibu kalau besok Ibu murahan Quran apa murahan Quran 1 juz? Oh, murahan. Mahal. Ibu nanti kalau meninggal Ibu mau meninggal, bukan saya. Kalau Ibu meninggal, mendingan Ibu mesen musik kita mesen sekarang dong ya. Kan kita gak tahu meninggalnya kapan ya. Daripada beli yasinan yang pakai bahasa Indonesia, beli majmu. Majmu yang kecil aja. Kalau majmu yang Bunda Haja Maimunah mah mahal. Yang segini aja itu. Ya, yang kecil. Kalau yang yasinan bertumpuk, Ibu di rumah bertumpuk kagak? Bertumpuk. Iya. Ibu kalau dikasih jilbab sama saya, padahal di rumah udah banyak, mau Bu. Tapi kalau dia dikasih yasin, saya bawa nih, misalnya kemarin nih, yasin yang artinya kayak begitu tuh, yang pakai ada artinya, pakai lafaznya, saya di rumah udah punya. Masih jawabnya kayak begitu. Iya, udah bertumpuk. Kalau bilang jilbab aja udah bertumpuk juga masih ini aja. Ayo aja. Kirim ke Madura itu. Oh iya. Melalui siapa? Itu orang Warung kan, orang Madura pulang saya suruh bawa aja tuh ya dirawat katanya. Oh gitu ya? Iya pada berebutan. Aku udah banyak lagi Iya. Quran kita aja banyak itu di rumah. Nah, alhamdulillah Quran banyak. Jadi yang pada ngaji yang nggak bawa Quran ya, kita nggak usah pakai beli gitu ngemodalin majlis taklim kita. Tapi kalau kita mendengar di YouTube ya ada yang sampai baca Qurannya lusuh gitu Qurannya ya. Jadi ibu-ibu enak itu. Mana dia tadi? Oh iya lagi ngomongin itu. Kalau mau hadiah Quran mahalan sih ya, mahalan ya. Apalagi ini jilidnya cakep dah Bu. Ya, jilidnya cakep. Jadi hakat tebal gitu, nggak tebal banget. Ada artinya, ada ininya, artinya ya. Enggak pakai arti. Enggak arti. Enggak, ini mah lagi ngomongin Quran. Quran 1 jilid. Enggak segini doang nih, kayak buku kayak segini nih, segini nih, segini. Wow. Gak usah pakai yang ada artinya. Oh gitu. Ya adanya itu ya. Iya, saya dikasihnya yang nggak ada artinya. Begitu dikasihnya. Nggak apa-apa. Ya sudah, ibu-ibu mana dia? Ya, jadi ibu-ibu kalau yang disebut dengan uqala itu adalah mereka nafsunya dijadikan untuk memikirkan masalah-masalah akhirat. Matanya yang
pikirin untuk memandang masa depan mereka nanti setelah mati kayak gimana. Ibu-ibu kan hidup kita ini yang kita pikirin apa yang akan terjadi pada diri kita nanti kalau kita udah mati, ya, kalau udah mati. Yakunu masyirum wa kaifa yakhrujuna minad dunya, dan bagaimana mereka keluar dari dunia. Ya Allah, nanti kalau mati gimana ya Bu ya? Kayaknya kita rada-rada kagak mikirin itu Bu, nanti mati gimana ya? Paling-paling nanti kalau kita mikirin meninggal, ya Allah meninggal, nanti anak-anak yang dipikirin anak-anak. Iya ya, yang dipikirin anak-anak. Ya Allah, anak-anak nanti mana dibagiin, mesti rumahnya begini, nanti gimana. Jadi yang dipikirin materi sama kita, yang dipikirin materi. Wa kaifa yakhrujuna minad dunya wa yufariqunaha, dan berpisah dengan dunia. Dipikirin juga bagaimana nantinya kita kalau berpisah dengan dunia. Bakalan berpisah nggak dengan dunia Bu? Kapan? Mati. Iya, kalau kita mati berarti kita akan berpisah dengan dunia. Ibu, makanya orang-orang sebetulnya kalau dipikir-pikir orang-orang sini itu cakep tuh ya Bu ya. Belum meninggal udah dibagi-bagiin. Jadi pas giliran udah meninggal, ya udah emang udah pada masing-masing udah punya gitu. Nanti yang diberantemin yang mana tuh Bu? Yang sisanya tuh yang nggak ada namanya. Nah itu yang diberantemin tuh Bu. Jangan sampai berantem lah ya, masih berantem sih ya. Gampang aja jual, ya kan, jual bagi-bagi laki. Ibu-ibu gini, kalau waktu dikasihnya, tapi tergantung ya. Kalau masih hidup dibaginya itu istilahnya hibah. Istilahnya hibah. Kalau hibah itu Bu sama nih laki sama perempuan. 100 meter 100 meter itu kalau hibah. Kalau warisan, kalau udah meninggal itu namanya warisan. Kalau warisan ibu-ibu itu harus 2, laki 2, perempuan benar, laki 2, perempuan 1. Ibu-ibu hati-hati kalau ada yang dapat lebih, walaupun saudara kita kagak nuntut kagak apa, takut di situ kan ada hak saudara kita, akan membuat harta kita kagak berkah, akan mengakibatkan harta kita berkah walaupun saudara kita nggak nuntut. Kan ada yang saudara kan macam-macam Ibu ya. Iya. Ada yang merengkal, ada yang perhitungan, ada yang bodo amat terserah mau dibagi berapa kek gitu. Bukan berarti yang ngalah bisa aja dicurangin. Ya. Enggak begitu juga. Jadi kita nih yang dapat lebih itu harus berpikir, ya Allah, nih dia nih dikasihnya cuma sedikit, maka saya selama hidup saya harus bantu dia gitu. Coba ini kemati. Kenapa? Karena harta dia ada di kita. Sebetulnya gini ibu-ibu ya, kita bukan mau nyerakahin, ayo apa bagi-bagi gitu kan ya. Bukan kita mau apa Bu? Bukan kita mau rakus sama warisan, bukan. Terus mesti baginya yang benar. Supaya apa? Supaya nggak ada di antara kita yang terzolimi. Kan kalau yang menzolimi nanti ya kan banyak contohnya. Yang makan harta saudaranya akhirnya ya begitu-gitu aja hidupnya. Iya. Makanya dia ridho pada, ya kan saudara kita susah, siapa juga yang sedih. Kalau kita udah jadi apa dia banyakan nggak ngapa-ngapa, udah apa jangan diusul. Begitu. Kasihan. Kita dibagi segitu, kita dibagi duit nih. Tapi dia juga kalau memang dia dari hartanya
bagus, dia harus memikirkan sama saudara-saudaranya yang udah mau berkorban, enggak nyerahin sendiri. Agak ngapa-ngapa, orang kita punya saudara juga baik-baik banget, udah dia mau-mohan sendirian sama anak-anaknya, enggak gitu juga ya. Oh, bilang ngomongin warisan aja ibu-ibu melek. Wa kaifa yakhrujuna minad dunya. Ibu-ibu, Bu, kalau kita benar baginya, itu orang tua kita yang baginya nggak benar, dia diampunin sama Allah, Bu. Jadi kita nolongin orang tua kita juga. Bu, coba Bu, orang tua kita ngasih kita 300 meter, ngasih saudara kita 200 meter, adil nggak? Enggak, sama-sama perempuan. Karena apa? Karena orang tua kita sayang sama dia, sama kita, sama dia kurang sayang. Kan nggak boleh begitu. Allah marah nggak sama orang tua kita? Marah. Tapi pas giliran kita sadar, ya udah, kita gimana caranya supaya kita nih berbagi nih, berbagi gitu ya, dia bagi gitu, supaya apa? Supaya nanti orang tua kita diampunin, ibu-ibu. Kasihan nggak sih, Bu, orang tua kita? Iya, kasihan banget orang tua kita. Wa yakhrujuna minad dunya wa yufariqunaha, dan berpisah dengan dunia. Wa imanuhum salimun, dan iman mereka sehat, benar. Wa man ladzi yanzilu ma'hum minad dunya, dan apa yang akan bisa mereka bawa bersama mereka untuk turun dari dunia fi kuburihim. Nanti ya Allah, ya pas giliran nanti kita mati dalam kubur, kita nanti hidup sendirian dalam kubur, gelap, sempit. Gimana caranya jangan sampai sempit? Kita baca surah Al-Muluk gitu ya. Kita baca Al-Qur'an, kita sedekah. Itu kan dalam rangka memikirkan bagaimana nanti kita di dalam kubur baik-baik saja. Mikirin ke situ nggak, Bu? Insya Allah. Wa man ladzi yatrukunahu li'a'daihim, dan apa yang mereka tinggalkan kepada musuh-musuh mereka. Wa yabqa alaihim wa balahu wa nikalahu wa nakalahu. Ini apa maksudnya ya? Dan apa yang mereka tinggalkannya untuk musuh-musuh mereka. Bu, saya pas kemarin ngaji, itulah pentingnya ngaji. Yang pentingnya ngaji. Selama ini kita saya udah disampaikan, nggak apa-apa ya. Selama ini kita nggak sadar, bukan kita, saya. Selama ini kita nggak sadar, cuman mikirinnya minta maaf doang. Bu maafin gitu doang. Tapi nggak mikirin gimana caranya maafin orang. Ternyata kata Ustazah Ida, kita nggak mau maafin orang yang kita keselin. Bu, kira-kira kalau kita nggak mau maafin, kita kesel ya? Benci ya? Iya. Kita kesel, kemudian nggak mau maafin, itu mengganjal, menghambat istighfar kita sampai nggak diterima sama Allah. Kan kita kan istighfar terus nih, astagfirullahaladzim, Allah manta robbi, ayo kita baca, ya Allah ampunin saya, sholat taubat. Ternyata nggak diterima sama Allah. Ya. Kenapa ibu-ibu? Oh, ternyata hati kita nih nggak tulus gitu. Maafinnya. Jadi kalau bukan maafin nggak tulus, memang maksudnya hati kita nggak lega gitu ya, hati kita nggak tulus gitu buat maafin dia. Emang gede banget kita nggak, kalau lagi kesel ya, kalau lagi benci ya. Tapi itu mengganjal istighfar kita tuh untuk diterima sama Allah. Dengan kita terganjal istighfar kita,
itu mempengaruhi berkah rezeki kita. Oh, baik-baik tuh. Nggak berkah rezeki. Punya berkah. Orang kan bayar-bayar kesel gimana? Ini lagi ngomong. Ini lagi ngomong bisanya ngomong doang ya? Tapi ngerjainnya nggak tahu ya. Kita tadi Jadi kayaknya kita cuman bisanya minta maaf. Tapi malah suka ngomong begini, ya Allah mudah-mudahan seumur-umur kagak ketemu sama dia. ada orang Ya, mudah-mudahan seumur-umur kita nggak ketemu sama dia. Kan kalau ketemu sama dia kan bisa-bisa kita harus senyum lah. Ya kita harus gimana? Padahal ibu-ibu kalau kita nggak ketemu-temu makin berkarat. Ya kan? Kalau nggak ketemu-temu nih misalnya saya lagi kesal banget sama Mani ya. Nggak ketemu-temu, makin ini kesalahan. ya kan ya. Tapi kalau ketemu nanti kelihatan ada baik, ada sisi baiknya dia. Tenang aja mah. Kalau lagi ya santai gitu kan Lah kan dibilang tadi. Iya. Kan kadang-kadang kita suka ngomong, mudah-mudahan seumur-umur saya nggak ketemu sama dia. Iya gitu. Menghindar. Nggak mau lewat rumah dia. Aku nanti ketemu. Ya Allah. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia ya Allah. Ganjel. Nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia tolong ditandain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih yang ucapkan kepada para saja ini telah menyediakan pelajaran kita tentang hal kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu selesai kita dari awal ini saya sebagai pembicara apabila kata saya kurang sesuai atau kurang tepat dari ibu sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Untuk penutup yang akan disampaikan kepada saya dia sudah ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rupiah, ayo Cang ngaji. Mudah-mudahan masalah kami disampaikan insyaallah kita bisa amalkan kita berbuat dengan harapan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Amin. Kita dengan kesehatan keselamatan yang bertambah. Amin. Berkah majestarinya, berkah ilmunya, berkah guru-gurunya, berkah juga jamaahnya. Amin. Insyaallah kita kembali pada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lebih dari semua Allah salam ala quraniyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك النبي وحفظ المرسلين وحفظ الملائكه المقربين. اللهم اغننا برحمتك وزينا بحلمك واغفرنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه. وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة إذا لنا بخير واختم لنا بخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين.